Oke, bertemu lagi dengan saya Hilmi. Di video kali ini saya akan membahas yaitu tugas kelima atau tugas hari kelima yaitu array. Oke, di sini langsung aja kita bikin foldernya yaitu tugas 5. Di sini saya akan membuat sebuah folder yang namanya array.javascript. Lalu kita akan mulai membahasnya ya. Jadi kita mulai dari soal yang pertama. Di sini pada tugas kali ini buatlah folder tugas 5 array yang berisikan file array.js. Simpan folder tersebut dalam folder repository project yang dikerjakan pada tugas pertama. Jadi ada di folder yang sama seperti tugas 1 ya. Lalu soal yang pertama yaitu range. Buatlah sebuah function dengan nama range yang menerima dua parameter berupa number. Function akan mengembalikan sebuah array yang berisikan angka-angka, mulai dari angka parameter pertama hingga angka pada parameter kedua. Jika parameter pertama lebih besar dibandingkan parameter kedua, maka angka-angka tersusun secara menurun atau descending. Struktur fungsi sebagai berikut. Range, start angka, lalu finish angka, finish num, lalu pengembaliannya atau return-nya. Jika parameter pertama dan kedua tidak diisi, maka function akan menghasilkan min 1. Oke, kita langsung aja buat yang pertama yaitu function range. Kita bikin dulu yaitu console.log. Di sini soal kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke. Oke, kita buat dulu. Yang pertama yaitu kita buat dulu yaitu function-nya ya, function. Lalu namanya yaitu range. Lalu parameter dan return-nya. Oke, di function ini kita bikin yaitu start num, finish num. Seperti ini, lalu kita bikin yang namanya variabel range array. Nah, seperti ini kita inisialisasi yaitu array kosong. Lalu kita mulai bikin yaitu statement ya. Statement jika start num lebih dari finish num, maka variabel range length start num min finish num plus 1. Lalu kita for atau kita looping yaitu variabel i sama dengan 0, i kurang dari range length. Lalu increment seperti ini. Lalu range array kita menggunakan push. Lalu start num min i. Lalu kita bikin yaitu else. Kondisi yang kedua, else if jika start num kurang dari finish num, lalu bikin yaitu variabel range length atau panjangnya yaitu finish
finish 6, ini start 6, plus I, plus 1, lalu kita looping. For var I sama dengan 0, I kurang dari range, lalu I increment. Nah, seperti ini, lalu kita bikin return-nya yaitu range R dot push itu start 6 plus I. Lalu yang terakhir, else yang terakhir, kita beri yaitu else if. Kondisinya yaitu jika start 6 tidak sama dengan start 6 atau tidak sama dengan finish 6, maka dia akan langsung return min 1. Lalu di sini akan nilai defaultnya yaitu return range R. Oke, mulai dari sini kita beri ini ya, apa namanya, nilainya ya. Jadi di sini kita bikin console log. Nah, di sini akan bikin yang namanya tes. Nah, seperti ini. Lalu kasihkan yaitu console.log range 1, 10. Nah, jadi dia akan membandingkan ya, Lalu di sini kita bikin lagi yaitu 11 dan 18. Lalu kita bikin di sini adalah nilainya 1. Seperti ini. Lalu kita buat lagi, misalkan di sini nilainya adalah 0. Oke, coba kita jalankan. Kita pilih dulu, yaitu kita change directory, tugas 5. Node array.js. Nah, seperti ini ya nilainya ya. 1 sampai 10. 1 dan 10, nah nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika 11 dan 18, dia akan mulai dari 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lalu bila nilainya adalah 1, maka dia akan mencetak min 1. Lalu jika nilainya 0, dia akan mencetak minus 1. Soalnya dia akan masuk ke dalam else yang ketiga. Jadi apabila kita review, dia akan membuat dulu ya, yaitu function untuk angka startnya yaitu 1 ataupun 10 misalnya. Nah, di sini lalu dia dimasukkan ke dalam range array ya, range array. Di sana nanti setelah dia inisialisasi variabel range array-nya 0, lalu akan masuk ke if-nya ya, if-nya, dan juga ini kan cuma inisialisasi, jadi bisa dipanggil di mana saja. Lalu dia akan mengecek apabila start angka lebih besar daripada finish, nah dia akan masuk ke sini. Var i dia akan men-increment mulai dari misalkan 0. Nah, ini mulainya misalkan 0, i-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya sampai finish ya, sampai finishnya 6 misalnya 10. Lalu berikutnya jika dia nilainya
start num kurang dari finish num. Nah, di sini akan mencetak ya. Kita bikin satu lagi, misalkan di sini adalah 18 sampai 11. Nah, dia akan masuk ke yang kedua ya. Jadi, misalkan yang lebih besar adalah yang start. Yang start, maka dia akan mendekremen sebanyak turun ke bawah. Ya. Turun ke bawah, dia akan dikurangi sebanyak satu kali. Satu ya, satu mulai dari 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Lalu kondisi yang terakhir yaitu jika tidak sama antara start num dan juga finish num, dia akan mereturn 1. Nah, di sini akan di sini mereturn 1 soalnya dia nilainya cuma 1. Nah, jadi dia tidak bisa masuk ke dalam kondisi pertama atau kedua, tapi dia masuk kondisi yang terakhir. Seperti ini. Oke. Berikutnya adalah soal nomor 2. Di soal nomor kedua ini kita disuruh diminta untuk membuat function range with step yang mirip dengan function range di soal sebelumnya, namun parameternya ditambah dengan parameter ketiga, yaitu angka step yang menyatakan selisih atau beda dari setiap angka pada array. Jika parameter pertama lebih besar dibandingkan parameter kedua, maka angka-angka tersusun secara menurun atau descending dengan step sebesar parameter ketiga. Struktur fungsinya sebagai berikut, yaitu range with step, lalu ada start, finish, dan juga step. Oke, soal yang kedua kita bikin yaitu 3 parameter ya. Yang pertama yaitu kita bikin fungsinya dulu, range with step. Step, lalu parameter, lalu pengembaliannya atau returnnya kita bikin 3 ya, yaitu start num, lalu finish num, lalu yang ketiga yaitu step. Nah, fungsinya step ini untuk menambahkan ya, misalkan dari 1, lalu misalkan 3, 5, 7, 9. Jadi ditambahkan secara default yaitu 2 ya. 2. Lalu setelah bikin 3 parameter, kita bikin yaitu inisialisasi variabel range R. Nah, seperti ini. Lalu kita inisialisasi array-nya. Lalu kita masuk ke dalam kondisi ya. Kondisi untuk menyeleksi start num lebih dari finish num, lalu kita return yaitu variabel current num di sini sama dengan start num, lalu kita looping jika variabel i sama dengan 0, lalu current num lebih dari sama dengan finish num, maka i increment. Lalu range array, nah seperti ini. Lalu kita push current num min sama dengan step. Lalu berikutnya adalah else if. Kondisi yang kedua
jika start num kurang dari finish num, maka variabel current num start num. Nah, seperti ini, lalu di looping di sini menggunakan variabel i sama dengan 0. Current num kurang dari finish num, lalu i increment. Lalu berikutnya kita akan merange array, lalu kita push, yaitu current num. Lalu dari current num-nya itu kita akan menambahkan, yaitu di step. Seperti ini. Lalu yang terakhir, else if. Lalu di sini adalah tidak sama dengan start num atau tidak sama dengan finish num. Lalu di sini akan mereturn min 1. Karena kita ada 3 parameter, dan jangan lupa di stepnya ya. Step. Nah, jika tidak ada ketiganya, maka dia akan mereturn min 1. Oke. Di sini kita return defaultnya, yaitu return range array. Oke, seperti ini. Berikutnya kita akan mengkonsol. Di sini console.log test case nomor 2. Test case. Oke, seperti ini. Lalu kita bikin nilainya ada 3 ya. Misalkan di sini console.log. Nah, di sini akan ada start num, misalkan 1, finish num ada 10, dan juga stepnya ada 2. Nah, jika kita jalankan, nah, benar ya? Maaf, ada yang... Oke, kita test case. Mulai test case ya. Jadi di sini kita panggil range with step. Nah, seperti ini. Lalu kita panggil yaitu start num, finish num. Lalu di sini ada stepnya. Nah, seperti ini. Kita coba. Benar ya? 1, 3, 5, 7, dan 9. Kalau kita coba lagi, misalkan di bawahnya kita bikin mulai dari 10. Lalu di sini adalah 1, stepnya 2. Nah, benar ya. Jadi dari 10, 8, 6, 4, 2. Lalu bagaimana kalau misalkan nilainya adalah 0? Nah, seperti ini. Bikin di sini 0 seperti ini ya. Harusnya dia, nah min 1 benar ya. Dia mengembalikan min 1. Langsung dia mereturn min 1. Oke, seperti itu untuk pembahasan soal yang nomor kedua. Berikutnya adalah pembahasan soal yang nomor ketiga. Oke, di video ini kita lanjutkan soal yang nomor ketiga. Di video kali ini akan membahas yang soal nomor 3, yaitu sum of range. Kali ini kamu akan menjumlahkan sebuah range atau deret yang diperoleh dari function range. Di soal-soal sebelumnya, kamu boleh menggunakan function range dan range with step pada soal sebelumnya untuk menjalankan soal ini. Buatlah sebuah function dengan nama sum untuk menerima 3 parameter, yaitu angka awal atau di awal deret,
lalu angka akhir deret, dan beda jarak step, function akan mengembalikan nilai sum dari jarak deret angka. Contohnya sum 1, nilai awalnya 1, nilai finishnya adalah 10, dan juga parameter ketiganya adalah 1. Nah, jika dihasilkan adalah 55 ya. Jadi misalkan di sini ada yang nilainya 1 sampai 10. Nah, 1 sampai 10 di sini akan dibuat misalkan 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Hasilnya akan 55. Dan jika di sini ada 50, 50, maka dia akan meloncat ya. Jadi bukan langsung 5, 6, 7, tapi 5, 6-nya diloncati, lalu 7, lalu 8 loncati, 9, 10-nya diloncati, jadi 11. Jadi bilangan ganjil misalkan dihitung, nanti hasilnya akan menjadi 621. Oke, kita mulai. Di sini saya akan mengkopikan hasilnya dulu. Di sini akan saya taruh di bagian ini, console log. Di sini akan saya buat yang namanya test case ya. Test case. Nah, seperti ini. Lalu saya pastekan di sini sum. Lalu saya akan membuat code-nya di sini. Nah, di sini saya akan membuat sebuah function yang namanya adalah function sum ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal, yaitu penjabarannya, yaitu ada function sum yang di sini ada 3 parameter. Yang pertama yaitu start num, lalu ada finish num, dan yang ketiga adalah step. Nah, setelah dibuat seperti ini, lalu kita bikin variabel yaitu range array, yang di sana nilainya adalah array kosong untuk menampung data. Lalu kita bikin distance untuk membuat data penampung. Lalu kita bikin kondisi di mana jika step tidak sama, dia akan mereturn yaitu distance sama dengan 1. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya distance ini sebagai ini ya, penggantinya 1 itu tadi ya. Jadi misalkan nggak ada misalkan 1 sampai 10. Itu tadi hasilnya kan 5. Nah, misalkan nggak ada parameter ketiga, dia akan langsung otomatis kembali ke distance 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 akan dijumlahkan tanpa dia tanpa dia meloncati. Misalkan 2, dia akan meloncati angka setelahnya. Kalau distance 3 berarti dia meloncati 2 bilangan setelahnya, seperti itu. Oke, berikutnya ada else. Else kita tidak perlu parameter. Kita bikin di sini misalkan distance sama dengan step atau parameter yang ketiga. Lalu setelah bikin seperti ini, kita bikin percabangan yang pertama seperti yang dibuat pada ini fungsi yang pertama. Kita bikin misalkan di sini adalah start num kurang dari finish num, lalu di sini ada nanti ditambah variabel current num, start num. Nah, di sini lalu di push, lalu di distance. Seperti itu. Jadi kita langsung tuliskan aja di sini jika start num kurang dari finish num, maka dia akan mereturn variabel
current num, lalu di sini sama dengan start num, lalu kita looping. Di sini kita melooping yaitu variabel i atau variabel i sama dengan 0, lalu current num lebih dari sama dengan finish num, lalu i increment. Lalu setelah bikin parameter seperti ini, lalu kita panggil yaitu range array, lalu kita push seperti ini, lalu kita panggil yaitu current num. Lalu di sini di current num kita bikin yaitu distance. Ini lalu berikutnya adalah kita bikin kondisi yang kedua yaitu else if. Nah, kita karena di sini hampir sama codingnya, kita copy aja dari atasnya. Nah, cuma ditambah else if, lalu di sini diberi di sini adalah kurang dari sama dengan, dan juga di sini adalah plus. Oke, setelah sudah seperti ini, kita bikin lagi satu lagi yaitu else if. Else if lagi. Tetapi di sini parameternya kita jadikan misalkan tidak sama ya. Jadi tidak sama start num, lalu tidak sama dengan finish num, dan juga tidak sama dengan step. Lalu di sini kita akan mereturn jika tidak sama dengan ketiganya, maka kita akan mereturn yaitu 0. Seperti ini, kita hapus, lalu kita kasih else yang else if terakhir. Di sini else if-nya parameternya jika start num, maka dia akan mereturn yaitu start num. Nah, seperti ini. Lalu setelah selesai, kita bikin variabel untuk menjumlahkan ya. Variabel total. Di sini nilainya adalah 0. Lalu kita looping yaitu for variabel i sama dengan 0, lalu i kurang dari range array dot length, lalu i increment seperti ini. Lalu kita return di sini yaitu total sama dengan total ditambah range array. Di dalamnya adalah variabel i. Lalu setelah sudah kita bikin yaitu return yaitu total. Oke. Jadi gini ya. Kita coba jalankan apakah dia akan berjalan. Kita coba yaitu not array.js. Nah, di sini test case soal 1, 10, 5, 5, 10, 2. Enggak sama ya. Jadi ada kekeliruan. Kita coba tracing satu persatu. Jadi di sini ada variabel sum, lalu ada finish num dan juga step. Lalu di sini ada array. Array-nya
isinya kosong, lalu distance. Jika tidak sama dengan step, lalu dia akan mereturn yaitu distance 1. Jika dan juga jika sistem distance sama dengan step. Lalu start num lebih dari finish num, maka variabel current num sama dengan start num. Dan juga di looping lagi variabel i sama dengan 0, current num lebih dari sama dengan finish num, lalu i increment, lalu range array push, lalu current num. Lalu current num min sama dengan distance. Min sama dengan distance, lalu else if start num, ini ya, jadi oke, kurang dari finish num, lalu current num sama dengan start num, variabel i sama dengan 0, current num kurang dari sama dengan finish num, lalu i increment range array push current num, lalu plus sama dengan distance, lalu else if start num and finish num dan tidak sama dengan step, maka dia akan mereturn yaitu 0. Else if start num sama dengan start num, return start num. Oke. Lalu variabel total yaitu sama dengan 0. Lalu di looping variabel i sama dengan 0 dan i kurang dari range length, lalu i increment total sama dengan total per range array, lalu return total. Oke. Setelah kita cek semuanya, kita anggap semuanya harusnya berjalan, kita coba lagi. Oke, hasilnya sesuai ya. 55, 621, 75, 90, 1, dan 0. Sama seperti yang diinputkan ini ya, untuk test case ya. Oke. Berikutnya yaitu soal nomor 4. Jadi soalnya ada kurang lebih 6 ya. Di sini ada 6 soal. Kita masuk ke soal nomor 4 yaitu array multidimensi. Seringkali data yang diterima dari database adalah array yang multidimensi. Array di dalam array. Sebagian developer tugas kita adalah mengolah data tersebut agar dapat menampilkan informasi yang diinginkan. Di sini buatlah sebuah fungsi dengan nama data handling dengan sebuah parameter untuk menerima argumen. Argumen yang diterima adalah sebuah array yang berisi berupa array sejumlah n. Contoh input dapat dilihat seperti di bawah ini, yaitu variabel input. Di sini ada array di dalam array. Ya, langsung copy saja di sini. Gini ya. Lalu tugas kamu adalah mengimplementasikan fungsi data handling agar dapat menampilkan data-data dari argumen di bawah ini. Oke, kita di sini ingin menampilkan data handling untuk fungsinya ya. Jadi untuk penggunaan function data handling, dia diminta untuk menampilkan data-data pada argumen dan outputnya seperti di bawah ini ya. Oke, kita buat dulu ya. Kita kembali ke codingan kita. Lalu kita bikin dulu function data handling. Nah, di data handling ini kita ada parameter yaitu data. Nah, di dalam data ini nanti parameternya itu akan dipanggil ya. Jadi pemanggilannya adalah data handling, lalu nanti akan memanggil yaitu variabel yang ada di dalamnya. Oke. Variabel data handling, data length. Di sini sama dengan data.length. Lalu di loopingnya kita bikin yaitu variabel i
sama dengan 0, I kurang dari data length, nah, seperti ini, lalu I increment. Lalu setelah kita bikin seperti ini, kita bikin yaitu variabel ID yang isinya adalah nomor ID. Lalu di sini akan bikin data I yang memiliki indeksasi yang ke 0. Oke, setelah bikin variabel ID ada variabel nama. Nah, seperti ini. Di variabel nama ini kita akan menginputkan yaitu nama lengkap, lalu data, variabel I, lalu indeks ke, yaitu indeks ke 1. Lalu ada variabel TTL, tempat tanggal lahir ya, TTL. Lalu di sini TTL. Lalu di sini adalah data I yang ke 2 ya. 2 dan juga di sini ada yang 25, 12. Nah, ini Winona, Ambon. Nah, ini ya data ke 1, 2 ya. 012. Tempat tanggal lahir. Berarti ada yang ditambah lagi yaitu untuk ini kan TTL, tempat tanggal lahir. Berarti ini sudah ada tempatnya, berarti tinggal tanggalnya. Nah, kita tambah di sini biar ada spasi, kita kasih string seperti ini, string spasi, lalu kita bikin data I variabel atau indeks yang ketiga. Indeks yang ketiga seperti ini ya, seperti ini. Oke, berikutnya adalah variabel apa ini? Berkebun, bermain gitar, membaca. Kita bikin hobi aja ya. Hobi. Variabel hobi sama dengan. Nah, di sini variabel hobi ada di 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita bikin hobi plus data variabel I yang ke 4. Seperti ini. Lalu kita konsol log. Kita panggil di sini variabelnya yaitu ID. Konsol log lagi. Nama. Lalu konsol log lagi. Yaitu TTL. Kita konsol lagi. Yaitu hobi. Oke, setelah seperti ini kita panggil yaitu fungsionalnya yaitu data handling ya. Jadi di sini kita panggil console.log. Di sini saya test case soal 4. Nah, seperti ini. Lalu saya panggil yaitu data handling. Lalu di sini input. Oke, kita coba jalankan. Nah,
Seperti ini ya. Di sini ada ID 001 Roman Alamsyah, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 210598. Hobi membaca. Lalu ada ID nomor 1 atau ini ya, apa namanya? ID kedua yaitu Dika Sembiring, tempat tanggal lahir yaitu Medan 10 bulan 10 92, hobi bermain gitar. Lalu ada ID nomor 3 yaitu nama Winona, TTL yaitu Ambon 2565, hobinya memasak. Lalu ada 04 Bintang Senjaya, tempat tanggal lahir yaitu Martapura, tanggal 6 bulan 4 1970, dan hobinya adalah berkebun. Jadi sesuai ya. Jadi data handlingnya dia memanggil yaitu variabel input. Seperti itu. Untuk berikutnya kita masuk ke soal yang kelima ya. Sekarang masuk soal ke-5, yaitu balik kata. Nah, di soal ke-5 ini teman-teman disuruh untuk membalik kata ya. Membalik kata di sana ada yaitu misalkan di sini ada kasur yaitu kalau di sini ada kasur rusak. Nah, kasur rusak, samberkot, haji ijah, lalu ada racecar, lalu IM sambers. Nah, jadi srenas mai gitu ya. Lalu petunjuknya, kamu telah mempelajari beberapa metode yang dimiliki oleh string dan array. String sebetulnya adalah sebuah array karena kita dapat mengakses karakter-karakter pada sebuah string, layaknya mengakses elemen pada array. Buatlah sebuah function yaitu balik kata yang menerima sebuah parameter berupa string yang mengembalikan kebalikan dari string tersebut. Oke, di sini kita akan membuat yaitu soal yang kelima yaitu function untuk balik kata ya. Balik kata. Nah, di sini kita bikin parameternya yaitu kata saja ya. Kata, lalu kita bikin return-nya. Oke, baiklah. Lalu kita inisialisasi variabel yaitu kata baru ya. Atau kata baru. Atau ya kata baru. Kata, bentar B-nya saya kopas dulu. Kata baru, lalu di sini setelah bikin variabel kata baru, kita bikin yang namanya string kosong, yaitu saat dia untuk menampung nilai awalnya. Lalu kita looping, di sini kita ada variabel i sama dengan 0. Variabel i sama dengan 0. Variabel i sama dengan kata dot length seperti ini, lalu min 1. Ini adalah cara untuk mengakses kata yang paling terakhir ya. Length lalu min 1. Lalu i lebih dari sama dengan yaitu 0, lalu i decrement. Lalu kata baru plus sama dengan yaitu kata. Yang di sini adalah variabelnya di dalamnya adalah i. Nah, di sini lalu setelah seperti ini kita return yaitu kata baru. Nah, seperti ini. Lalu kita pengen test case ya. Setelah dibuat seperti ini, kita test case. Kita coba console.log, lalu test case. Kita kasih di sini test case. Soal nomor 5. Lalu di sini kita bikin yaitu console.log
lalu kita panggil yaitu balik kata, lalu masukkan katanya, misalkan kasur. Nah, setelah seperti ini, kita coba jalankan satu untuk test case. Ya, test case kita rusak ya, udah bener ya, kasur rusak. Coba kita bikin lagi, misalkan di sini Haji dan juga Ijah seperti ini. Kita enter. Jadi ya Haji, Ijah. Nah, mulai dari sini ya. Spasi tetap dihitung ya. Lalu bikin lagi. Lalu kita langsung copy aja test case-nya. Kita bikin di sini, misalkan kita paste, kita clear CLS, kita panggil not array. Oke. Kasur rusak. San berkot jadi Edo Krenas. Haji Ijah Racecar dan Srepnas Mai. Nah, oke ya. Jadi kita lanjutkan soal yang nomor 6. Array pada JavaScript memiliki sekumpulan built-in function yang digunakan untuk mempermudah developer untuk mengelola data di dalamnya. Beberapa fungsi yang sering digunakan antara lain yaitu join, split, slice, splice, dan juga sort. Kerjakan tantangan ini untuk memperkuat pengertian kamu tentang built-in function. Tujuannya agar mengerti kegunaan dari built-in function yang dimiliki array. Kedua yaitu mampu menggunakan built-in function yang dimiliki array. Jadi ada dua ya, jadi mengerti kegunaan dan juga mampu menggunakan. Petunjuknya yaitu di sini ada array 0, 1, 2, 3, 4. Buatlah sebuah fungsi dengan nama data handling 2 yang akan menerima input array di atas. Gunakan fungsi splice untuk memodifikasi variabel tersebut agar menjadi seperti array di bawah. Lalu konsol log array baru seperti di bawah. Jadi seperti ini ya untuk outputnya ya. Jadi ada array pertama, array ke-0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Lalu berdasarkan elemen berisikan tanggal, bulan, tahun, elemen keempat, ambil bulan angka, konsol log, nama bulan sesuai angka tersebut, lalu gunakan split untuk memisahkan antara tanggal, bulan, dan juga tahun. Format tanggal pada data adalah DD, MM, YY. Misalkan angka bulan 01, tuliskan Januari, gunakan switch case untuk menuliskan bulan di atas. Pada hasil split dari tanggal atau bulan tahun, lakukan sorting secara descending dan juga konsol log array yang sudah di sort. Masih pada array hasil split dari elemen tanggal, bulan, tahun, gabungkan semua elemen menggunakan join dan pisahkan dengan karakter strip. Lalu konsol log hasilnya. Nama elemen kedua harus dibatasi sebanyak 15 karakter. Elemen kedua. Lalu gunakan slice untuk menghapus kelebihan karakter dan konsol log. Nama yang sudah di slice belum di slice. Pastikan nama elemen kedua sudah di dalam bentuk string agar bisa di slice. Untuk memastikan program kamu bekerja dengan benar, gunakan test case di bawah ini. Ada variabel input yang berisi array, lalu data handling yang isinya input atau parameternya input, lalu keluaran yang diharapkan pada konsol, yaitu array yang isinya adalah 001, Roman Alamsyah El Syarawi, Provinsi Bandar Lampung, lalu tanggal lahirnya, di sini ada gender, SMA Internasional Metro, lalu bulan Mei 1989 2105. Lalu di sini ada ini ya, tanggal, bulan, dan juga tahun lahir. Lalu namanya adalah Roman Alamsyah. Oke, seperti itu. Kita langsung kembali ke codingnya. Ke coding kita ya. Untuk soal nomor 6, kita buat dulu. Di sini ada variabel yang pertama ya. Kita copy aja di sini, yaitu variabel input. Nah, seperti ini. Isinya adalah array. Selain array, lalu data
handling 2 yang parameternya adalah input. Seperti ini. Lalu baru kita bikin yaitu yang namanya function. Function data handling 2 yang berisi parameternya yaitu data. Di dalamnya adalah variabel new data sama dengan data, lalu ada variabel new name sama dengan data indeks pertama, lalu di sana ditambah yang namanya El Sharawi. Oke, seperti ini. Lalu variabel yang berikutnya adalah provinsi ya, new province. Lalu di sini adalah provinsi plus data yang ke 012, kedua ya. Nah, seperti ini. Lalu variabel gender tulis yaitu di sini adalah pria. Oke, seperti ini. Lalu variabel institusi kita bikin yaitu SMA Internasional Metro. Oke, seperti ini ya. Setelah kita bikin, kita splice ya, splice untuk mengganti namanya. Di situ mengganti menambah ya, istilahnya itu adalah menambah dan nah ya, jadi ada di sini. Nah, teman-teman dapat membacanya ya, di sini ada splice juga ya. Nah, di sini metode untuk menghapus dan atau menambah nilai elemen pada array. Nah, metode splice bisa menerima parameter sebanyak 2 atau lebih parameter. Jika ingin menggunakan splice menghapus elemen indeks tertentu, maka gunakan 2 parameter. Jika ingin menggunakan splice untuk menambah elemen pada indeks tertentu, maka gunakan 3 parameter. Nah, contohnya ini ya, splice banana, orange, grape. Nah, di sini ada splice 01 watermelon. Nah, di sini ada banana, watermelon, orange, grape. Di sini akan itu apa namanya? Ditambah nilainya yang dimana di situ akan menambah pada indeks yang pertama, yaitu menggeser orange-nya jadi bergeser menjadi indeks kedua, dan juga dia mulainya adalah dari 0, yaitu mulai dari banana, seperti itu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita buat new data, lalu splice. Di sini 1, karena ada di indeks 1. New name, lalu new data, splice 2, 1. Lalu di sini new province, lalu new data dot splice, lalu indeksnya yang keempat, lalu yang diubah adalah gender dan juga institusi. Oke, seperti ini. Berikutnya, setelah selesai menggunakan splice, berikutnya kita akan
menginisialisasi, yaitu variabel untuk men-split ya, untuk memisahkan antara date dan juga month dan juga array-nya. Jadi array date, lalu new date, lalu di-split berdasarkan bulan. Oke, kita bikin dulu yaitu variabel array date yang dimana dia adalah data yang ketiga. Lalu ada variabel new date. New date sama dengan array date, lalu split. Nah, digunakan split untuk memisahkan ya. Jadi di sini juga sudah ada ya. Split udah ada di materi. Nah, di sini ada split, yaitu memecah sebuah string menjadi sebuah array. Split menerima sebuah parameter berupa karakter yang menjadi separator untuk memecah string. Oke, setelah split kita panggil atau kita buat yaitu variabel mount num. Lalu new date yang pertama atau indeks yang pertama, lalu variabel mount name, lalu di sini kasih kosong. Oke, mount name kosong. Berikutnya kita akan membuat sebuah switch case untuk menggunakan memanggil bulannya ya. Jadi ada Januari, Februari sampai Desember. Di sana kita buat dulu yaitu switch lalu param, lalu di sini ada return. Di sini kita akan mengisi parameternya menjadi month num. Oke, seperti ini. Lalu ada case 1, case 01. Di sini nilainya adalah month name sama dengan Januari. Lalu kita break agar dia setelah menemukan dia tidak terus mencari. Oke, kita break. Setelah kita break, kita copy aja ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Satu lagi untuk default. Nah, defaultnya nilainya adalah break ya. Kita nih kasih nilai break. Oke. Untuk mengindeksasi agar lebih cepat, kita copy dulu. Di sini mulai dari case 1 sampai default dengan cara shift plus tab. Nah, seperti ini ya. Nah, biar sama, kita tab. Oke, tab. Lalu ini tab. Ini tab. Lalu ini tab. Dikembalikan. Lalu ini tab. Oke, seperti ini. Kalau sudah, coba ini. Nah, seperti ini. Januari. Ini nomor 2 yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu di sini
kita bikin Januari kita copy B-nya Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, seperti ini. Jika kita sudah selesai menggunakan switch case, berikutnya kita akan menjoin ya. Jadi datanya kita akan join supaya dapat digabung dengan strip ya. Nah, di sini oke, di join untuk ini ya, untuk menggabungkan bulannya, tahun, dan juga harinya. Oke. Setelah bikin seperti ini, kita inisialisasi variabel date join untuk new date. Untuk new date join. Nah, di sini kita akan menjoin dengan menggunakan strip seperti ini. Lalu variabel date array adalah new date short. Lalu ada function yang dimana itu ada value 1, value 2, lalu di sini adalah return-nya. Return ada di sini parameter, jadi dia tidak ada strip ya, strip seperti ini, jadi kita bikin koma. Oke, seperti ini. Lalu kita isi yaitu value 2. Karena dia biar pengen descending, maka dibalik ya. Jadi bukan value 1 dulu sampai value 2, tapi value 2 ke value 1. Nah, seperti ini. Karena dia mintanya descending. Berikutnya kita bikin variabel edit name yang dimana dia akan memanggil yaitu new name, lalu di slice ada di indeks ke 0, 15. Oke. 15 ini adalah banyaknya string ya, yang maksimal string di mana dia tidak boleh lebih dari 15. Oke, setelah itu kita konsol log, lalu new data, lalu kita mulai mengkonsol atau kita mulai mencetak, yaitu yang pertama yaitu mount name, lalu konsol log lagi yaitu date array seperti ini, lalu konsol lagi date join. Oke, seperti ini, lalu konsol log lagi edit name. Ya, seperti ini. Setelah kita buat konsolnya, kita coba jalankan apakah berhasil atau tidak. Oke, kita
CLS dulu agar bersih. Oke, berikutnya kita akan memanggil yaitu array.js dengan mengetikkan node array.javascript. Oke, seperti ini. Oke. Ini ya, untuk soal nomor 6. Di sini adalah 001 Roman Alamsyah El Syarawi, Provinsi Bandar Lampung. Lalu di sini ada tanggal lahirnya yaitu 21 bulan 5 1989. Gendernya adalah pria. Lalu di sini adalah SMA Internasional Metro. Bulan lahirnya adalah bulan Mei. Lalu di sini ada 21 atau bulan hari lahir, bulan lahir dan juga tahun lahir. Lalu setelah jadi array dia diubah menjadi string seperti ini. Lalu dia ada lagi Roman Alamsyah. Oke ya, seperti itu ya. Untuk pembahasan soal nomor 6. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.